Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat salami rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berjumpa masih dalam program belajar membaca Al-Quran metode Salami. Terima kasih Anda masih mengikuti setiap pembahasan yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Salami rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita sampai pada pembahasan tentang beberapa kesalahan yang lazim terjadi ketika membaca fawatihus suwar atau huruf-huruf muqatta'ah. Sebelumnya kita ingat terlebih dahulu bahwa fawatihus suwar atau juga disebut huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf hijaiyah yang merupakan pembuka awal surat, di mana huruf hijaiyah ini tidak boleh dibaca harokatnya, tetapi harus dibaca sesuai dengan bunyi huruf aslinya. Kesalahan yang pertama yang sering terjadi adalah membaca harokatnya, bukan membaca berdasarkan huruf aslinya. Perhatikan contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dhasin. Sekali lagi. Dhasin. Apabila kita membaca lafaz tersebut tetapi yang kita baca adalah harokatnya, maka bunyinya menjadi seperti ini. Dosa. Tentu membaca yang demikian ini adalah keliru. Sekali lagi, yang dibaca adalah berdasarkan bunyi huruf aslinya, bukan berdasarkan harokatnya. Kemudian kesalahan yang kedua diantaranya adalah tidak bisa membedakan berapa panjangnya. Di sini perlu kita ketahui bahwa yang bertanda alif khonjariyah atau alif kecil, atau ada yang menyebut fathah tegak, ini harusnya dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Sedangkan yang bertanda garis melengkung tebal itu dibaca panjang selama 3 alif atau 6 harokat. Perhatikan contoh berikut ini. Yasin. Jadi huruf ya di sini kita baca cukup panjang 1 alif atau 2 harokat, sedangkan yang sin 3 alif atau 6 harokat. Tidak boleh kebalik. Misalkan seperti ini. Yasin. Tidak boleh kebalik, ya-nya dibaca lebih panjang daripada sinnya. Kemudian yang selanjutnya adalah huruf-huruf muqatta'ah ini, khususnya huruf lam dan huruf sin, ini harus diidghamkan atau dileburkan apabila bertemu dengan huruf lam. Sekali lagi, khusus huruf lam dan mim, cara bacanya adalah dileburkan apabila setelahnya terdapat huruf mim. Perhatikan contoh berikut ini. Alif lam mim. Kemudian contoh berikut. Dhasim mim. To sin mim. Mestinya berbunyi do sin mim. Tetapi karena ketika kita mengucapkan huruf sin di ujungnya terdapat bunyi nun, maka di situ berlakulah hukum idgham bihunah, di mana di situ nun sukunnya kemudian dileburkan ke huruf mim. Kemudian yang berikutnya, kesalahan yang kadang-kadang
tidak disadari itu terjadi adalah ketika membaca huruf-huruf muqatta'ah ini seperti terdapat suara naber, tekanan sehingga suara sedikit meninggi. Perhatikan contoh berikut ini. Ini contoh yang tidak semestinya. Kaf ha ya ain shad. Ketika kita mengucapkan kaf, mestinya tidak perlu ada tekanan seperti kaf, tidak usah, tetapi biasa saja. Demikian cara bacanya. Kaf ha ya ain shad. Kemudian di antara kesalahan yang berikutnya adalah tidak menerapkan kaidah tajwid. Perlu dipahami di sini bahwa sekalipun kita membaca hurufnya, tetapi kaidah-kaidah tajwidnya seperti idghamnya, ikhfa'nya, qalqalahnya dan seterusnya juga harus tetap dipraktikkan. Simak kembali contoh yang baru saja saya baca. Kaf ha ya ain shad. Huruf shad misalkan, ketika kita mengucapkan shad, di situ pada ujungnya terdapat bunyi huruf dal, di mana huruf dal memiliki sifat yaitu qalqalah. Maka dalam hal ini qalqalahnya juga harus ditambahkan. Kemudian huruf ain. Pada lafadz yang baru saja saya baca, di situ ain setelahnya shad. Ketika ain diucapkan, di ujungnya terdapat bunyi huruf nun. Maka berlakulah hukum ikhfa hakiki. Apa sebab? Karena terdapat pertemuan antara nun sukun dengan shad. Sahabat salami rahimakumullah, demikianlah cara membaca fawatihus suwar atau huruf muqatta'ah dan beberapa kesalahan yang tanpa disadari seringkali kita lakukan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada tema-tema yang lain. Semoga pembahasan kali ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.